Nah, baik ini hipertiroid itu ya. Hipertiroid adalah kondisi di mana kondisi kelenjar di daerah gondok ya, di sini kelenjar gondok, dia memproduksi T3 T4 dalam jumlah yang banyak. Namun TSH menurun. Jadi TSH menurun, TSH itu thyroid stimulating hormone. T3 T4 ini adalah suatu hormon yang fungsinya memacu metabolisme tubuh. Makanya kita timbul semangat dan sebagainya itu gara-gara metabolisme menjadi aktif. Nah, itu berperan dari T3 T4 ya. Bedakan antara hipotiroid. Hipotiroid itu sama-sama benjolan juga, cuman bedanya T3 T4-nya rendah, TSH-nya tinggi. Nah, kalau bicara herbal itu adalah bagaimana konsep pengobatannya itu adalah dengan mengecilkan benjolannya, terus memperbaiki fungsi TSH-nya. TSH-nya baik, misalnya normal, maka diharapkan T3 T4-nya juga baik. Sambil kita juga berpikir bahan baku produksi T3 T4-nya dibatasi. Nah, ini analog untuk berpikir logiknya. Nah, salah satu terapi yang sangat bagus, yang pertama TSH-nya dulu kita kelola. Ternyata TSH ini memang sebagai feedback negatif, ketika T3 T4-nya tinggi, dia akan rendah. Gitu ya. Tapi ketika T3 T4-nya dia rendah, dia akan tinggi. Jadi sebagai umpan feedback. Tapi ternyata TSH itu juga bisa mempengaruhi T3 T4 juga. Maka itu jadi hubungannya positif negatif. Jadi saling mempengaruhi. Maka itu kenapa pentingnya memperbaiki TSH. Apa yang dilakukan? Tahajud. Tahajud itu juga bisa menyeimbangkan TSH. Kemudian puasa. Ketika lapar, TSH terproduksi dalam jumlah yang cukup tinggi. Gitu ya, maka itu diharapkan orang-orang yang hipertiroid malah saya suruh puasa. Terus gimana kan orang hipertiroid kan lapar terus, kurus badan, bergetar dan sebagainya, gitu kan? Itu mekanisme tubuh sebenarnya. Memang harus dicukupi dengan kebutuhan glukosa yang cukup. Tapi TSH-nya juga harus dipenuhi dulu. Nah, jadi coba disuruh puasa, kemudian tahajud. Terus kemudian bahan baku T3 T4-nya kan itu sumber-sumber protein. Umumnya asam amino dari golongan asam amino seperti hewani. Maka itu sebaiknya dibatasi dulu yang hewani. Pilih hewani yang sederhana, misalnya ikan tawar, tapi perbanyak buah dan sayur dulu. Jadi konsepnya dibanyakin ke antioksidan terlebih dahulu. Terus kemudian ketika berbicara herbalnya, maka berilah herbal-herbal yang bersifat sitotoksik gitu. Jadi bisa membunuh sel yang berlebihan atau sel yang mengalami pembesaran. Contohnya adalah mahkota dewa, keladi tikus, tapak dara. Ini contoh-contoh tanamannya. Kemudian tingkatkan imunnya supaya bisa membatasi itu. Salah satunya dengan habatus sauda, meniran gitu ya. Terus kemudian perkuat atau cegah atau lingkup dia ini supaya dia tidak bisa tambah membesar dengan memperbanyak jaringan di daerah fibroblasnya seperti jambu biji kelutuk merah. Terus kemudian cangkang dari cangkang dari udang itu ternyata juga cukup bagus. Terus kemudian hambat pertumbuhannya supaya dia tidak makin besar dengan menggunakan benalut teh. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana penanganan secara khusus dan kompleks tentang masalah hipertiroid gitu ya, karena memang ini butuh waktu khusus nanti, kira-kira seperti itu.